Cinta Pertama Sang CEO. Bab 221. Arvin menurunkan kakinya ke lantai, beranjak menuju pintu dan membukanya perlahan. Dari tempatnya berdiri sekarang, ia bisa melihat Alana yang masih terbaring masih dalam posisi yang sama seperti saat ia meletakkannya di sana. Apa jangan-jangan dia benar-benar pingsan? Ia segera membuka pintu lebar dan mendekati Alana yang terbaring di sofa. Matanya memindai tubuh kurus wanita itu dari ujung kaki ke ujung kepala dan berhenti di wajah. Warna kulit Alana yang pucat membuatnya menduga jika wanita itu benar-benar pingsan. Terlebih setelah melihat sisa bercak darah di ujung hidungnya. "Alana, kamu sakit." Ia menepuk pipi berulang-ulang demi memastikan Alana benar-benar pingsan atau sekadar sandiwara. Sadar Alana benar-benar pingsan, Arvin langsung mengambil minyak kayu putih dan membalurkan ke tubuh istrinya itu. "Perasaan tadi aku gak tendang keras. Tapi kenapa dia bisa pingsan?" tanya Arvin dalam hati. "Alana, bangun," panggilnya sekali lagi. Namun, tetap saja tak ada reaksi dari wanita itu. Ujung tangan dan kaki ia pijat pelan, sesekali memperhatikan wajahnya. 16. Baru saja Arvin hendak mengangkat tubuhnya ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba saja wanita itu membuka mata. Arvin pun kembali menurunkannya ke sofa dan menatap wajahnya lekat-lekat. "Apa kamu sakit?" tanyanya. Alana malah tersenyum walaupun raut wajahnya terlihat pucat dan lemas. "Enggak. Aku pura-pura pingsan hanya untuk tahu kamu mau peduli atau enggak." "Dasar gila," gerutu Arvin sambil menatap wanita itu. "Kalau kamu gak pingsan benar-benar, lalu di hidung kamu itu apa? Kenapa ada darahnya? Apa kamu pura-pura mimisan juga?" Sontak Alana mengusap ujung hidungnya dan menemukan sisa cairan merah yang sudah mengering. Sejenak ia terdiam sebelum akhirnya kembali tersenyum, memamerkan deretan giginya yang berbaris rapi. "Gak apa-apa. Kayaknya aku panas dalam. Aku memang sering gini kalau panas dalam. Udah dari umur 5 tahun kayak gini," kata bunda. "Gak apa-apa." "Oh." Arvin mengangguk pelan. "Memang kenapa? Mas Arvin khawatir sama aku, iya. Takut aku kenapa-kenapa. Jangan kepedean. Saya hanya gak mau direpotkan kalau kamu sampai sakit." Alana menatapnya dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Menyadari itu Arvin langsung membuang muka. "Apa lihat-lihat? Gak apa-apa. Cuma mau lihatin suami sendiri. Saya mau istirahat. Jangan berisik dan jangan ganggu saya. Ingat, tempat kamu di sini, bukan di kamar saya. Paham? Memang kenapa gak mau sekamar? Karena saya gak sudi tidur sama kamu." Arvin mendengkus kasar. Tanpa banyak bicara ia langsung bangkit dan meninggalkan Alana. Masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Jika tidak, wanita itu bisa saja diam-diam menyusup masuk ke kamarnya, seperti yang ia lakukan tadi. "Aku bisa gila lama-lama kalau terus tinggal dengan perempuan itu." Arvin menghempas tubuhnya di tempat tidur. Sepanjang malam ia kesulitan tidur, entah mengapa ia gelisah. Seolah ada hal yang mengganjal dalam pikirannya. Sementara Alana terbaring di sofa dan memeluk selimut di dadanya. Menikmati kesendirian di ruang tamu. "Aku harus kuat, aku harus bisa." Walaupun Mas Arvin bicaranya kasar, setidaknya gak ringan tangan. "Aku bisa numpang tinggal di sini dengan aman." Pagi-pagi sekali Alana sudah bangun dan menuju dapur. Saat membuka kulkas, tidak ada bahan makanan apapun di dalam sana. Hanya ada sebutir telur dan air mineral. Akhirnya, ia memilih menunggu di sofa tempatnya semalam tidur. Menunggu Arvin membuka pintu. Tetapi, beberapa menit ia tak kunjung keluar. Sambil menunggu, Alana memilih membersihkan.
Menyapu dan mengepel lantai. 17. Paling tidak jika rumah bersih, mungkin akan sedikit mengurangi kadar galak suaminya. Hingga akhirnya, tak lama kemudian lelaki itu terlihat keluar dengan pakaian kerja yang rapi. Langsung mengunci pintu kamarnya dari luar, seolah tak membiarkan Alana masuk saat dirinya tidak ada di rumah. Mau berangkat kerja, ya? Tanyanya, menatap ke arah sang suami. Hanya itu jawaban Arvin. Mau aku buatkan kopi dulu? Tawa Alana. Gak usah. Saya mau langsung berangkat, jawabnya dingin, lalu segera beranjak menuju pintu. Alana mengikuti dari belakang sampai mereka berada di halaman rumah. Saat Arvin hendak naik ke motor, Ja menarik lengannya. Ada apa lagi? Arvin menatap gadis itu dengan tatapan tak suka. Alana terdiam, tampak ragu. Sejujurnya, ia belum pernah meminta uang dari orang lain, selain kepada ayahnya sendiri. Dengan Arvin, meskipun sudah menjadi suaminya, namun ia ragu. Ah, sudahlah. Kayak batu ditanya. Tak kunjung mendapat jawaban, Arvin hendak naik ke motor tetapi Alana kembali menarik tangannya. Mas tunggu, katanya pelan. Apa lagi? Kamu senang ya buang-buang waktu orang? Dengkus Arvin kesal, sambil melirik jam tangannya. Alana menggigit ujung lidahnya sendiri. Lalu, memberanikan diri menatap Arvin. Mas Arvin punya uang gak? Tadi aku buka kulkas gak ada apa-apa. Kalau boleh, aku mau minta buat beli keperluan dapur aja. Lelaki itu menghela napas kasar, lalu merogoh saku celana dan mengeluarkan dompet. 2 lembar uang 100 ribuan ia keluarkan dari sana, lalu menyerahkan ke tangan Alana. Wanita itu tersenyum menatap uang sejumlah 200 ribu di tangannya. Makasih, Mas. Buat 4 hari. Jangan boros. Saya bukan orang kaya. 18. Mas Arvin suka makan apa? Biar nanti saya belajar masak. La mengulas senyum menatap lelaki itu. Gak usah masak buat saya. Buat kamu aja. Saya gak mau nanti makanan saya kamu racunin. Arvin sudah naik ke motor. Bibir Alana mengerucut. Masa iya sampai diracun? Kamu kan menjebak saya sampai minta dinikahi bukan gak mungkin kalau kamu bisa melakukan hal-hal aneh, termasuk ngeracunin saya. Alana hanya menunduk. Tak lagi menyanggah. Jika kondisi fisiknya sehat seperti biasa, ia pasti sudah melayangkan candaan seperti biasanya. Namun, saat ini tubuhnya terasa sangat lelah. Tenaga seolah menghilang dari raga sehingga ia tak banyak bicara. Saya mau berangkat. Jangan macam-macam di rumah. Baik, Mas, jawabnya. Oh ya, hari ini Mas Arvin mau ketemu Pak Hilman ya? Memang kenapa? Gak apa-apa. Cuma mau bilang hati-hati. Arvin tak menyahut. Ia memutar motor menuju pagar, sedangkan Alana hanya menatap dari belakang ketika suaminya mulai menjauh. Semoga Allah selalu melindungi kamu, Mas. Setelah kepergian Arvin, Alana masuk ke rumah. Ia mengistirahatkan tubuhnya dengan bersandar di sofa. Menatap langit-langit ruangan dengan tatapan menerawang. La masih melamun saat merasakan sesuatu yang basah mengalir di hidung. Membuatnya segera melangkah menuju kamar mandi dan membungkuk di wastafel. Cairan merah segar mengalir di sana. Membuatnya menyalakan keran air, mencuci hidung dan membasuh wajahnya. Ya Allah, masih keluar aja. Gumamnya khawatir. Kembali mencuci hidung dan mengguyur kepalanya dengan air. 5 menit ia berusaha, akhirnya cairan merah segar itu tak lagi mengalir. Ia bersandar di dinding kamar mandi, menarik napas dalam-dalam. Bertahan ya, nak. Jangan sampai kelaparan, jangan sampai sakit.
Pesan ayahnya sesaat sebelum mereka berpisah beberapa waktu lalu. Suara pecahan kaca berhamburan menggema di sebuah ruangan. Disusul dengan tatapan tajam seorang lelaki parubaya. Dua orang berpakaian hitam di hadapannya pun hanya menunduk tanpa berani mengeluarkan suara. "Di mana dia?" teriak lelaki itu kepada dua pengawalnya. "Kami masih menyelidiki." Ada seorang warga yang menyaksikan dia dibawa keluar dan dilarikan ke rumah. 19. Sakit. Tapi, katanya sejak saat itu Alana tidak pernah terlihat lagi. Ada kemungkinan dia sudah dalam keadaan meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Tapi, ada juga seorang warga yang memberi kesaksian kalau Alana ikut terbakar dalam kejadian itu, tambah anak buah yang satunya. Tapi sisa jasadnya tidak ditemukan di reruntuhan rumahnya, kan? Desis lelaki itu Granem. Dua lelaki di hadapannya saling tatap satu sama lain. Tidak ada. Kalau begitu, cepat cari dia. Ada kemungkinan dia masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Baik, sahut anak buahnya bersamaan. Lelaki parubaya itu berdiri menghadap jendal. Menatap keramaian jalan yang terlihat dari jendela gedung tempatnya berdiri. Alana pasti tahu di mana berkas penting itu disimpan ayahnya. Kalau sampai bocor, habis kita semua. Ucapnya geram. Lah kemudian berbalik dan menatap anak buahnya itu. Cari info siapa yang membawa Alana ke rumah sakit. Kalaupun Alana masih hidup, dia pasti tahu di mana gadis itu sembunyi. Ingat, lakukan dengan hati-hati, jangan sampai ada yang curiga. Baik, bos. Ketika dua pengawalnya beranjak keluar, lelaki itu kembali duduk di kursi kerjanya. Membuka laci meja dan mengeluarkan selembar foto anak lelaki remaja bersama anak perempuan yang sudah memburam. Bahkan wajahnya saja sudah tidak jelas. Di mana anak-anak ini sekarang? Kenapa sulit sekali menemukan mereka? Alana pikir ia harus mulai bekerja. Paling tidak untuk membeli kebutuhannya sendiri. Uang yang diberikan Arvin tentu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi, ia butuh banyak uang untuk berobat. Demi menyamarkan wajahnya, Alana kemana-mana dengan menggunakan masker. Ia baru saja selesai berbelanja di sebuah pasar tradisional dan membeli beberapa kebutuhan dapur. Melewati sebuah toko bunga, ia menoleh saat melihat iklan lowongan kerja yang tertera di sana. Ia mendekat, menajamkan penglihatan sebab tulisan kecil kadang tidak terbaca olehnya dan kadang butuh kacamata. Sayang, kacamata satu-satunya miliknya harus ikut terbakar di rumah. Sekarang, untuk keluar rumah saja ia menggunakan pakaian wanita yang ditemukannya di lemari depan. Mungkin milik Sisil, adiknya Arvin. Melihat persyaratan yang tertera di sana, Alana pikir dirinya bisa melamar. Meskipun gaji kecil tapi sesuai dengan dirinya. Terlebih, tidak dibutuhkan ijazah untuk bisa bekerja di sana. Asal bisa baca tulis saja. Permisi, Mbak. Wanita gemuk yang ada di toko bunga menoleh dan menatap gadis yang berdiri di depan toko. Iya. Saya lihat iklan lowongan kerja di depan. Kebetulan saya butuh pekerjaan. 20. Wanita itu membenarkan kacamatanya, lalu mengambil alat bantu jalan dan duduk di kursi. Silahkan duduk dulu, pintanya ramah. Terima kasih. Alana duduk di hadapan wanita itu. Kantong belanjaan ia letakkan di samping kursi. Tapi, gaji di sini kecil, seperti yang kamu lihat di iklan lowongan. Gak apa-apa, Bu. Asal bisa kerja. Berapapun saya terima. Kamu lulusan apa? Alana mengulas senyum. Kebetulan saya hanya lulusan SMP. Tapi, ijazah saya hilang karena musibah kebakaran di rumah beberapa waktu lalu. Wanita itu mengangguk pelan. Nama kamu siapa? Ana. Serius mau kerja di sini?
La mengangguk. Kerjaan kamu hanya melayani pembeli yang mau beli bunga, mengatur pajangan dan membersihkan bunga setiap hari. Hanya itu. Gaji 750.000 sebulan. Tapi kalau banyak penjualan ada bonus. Saya siap, Bu. Saya coba 3 hari dulu, ya. Kalau cocok, kamu boleh bekerja di sini. Oh ya, jam kerja mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Baik, Bu. Jadi, kapan saya bisa mulai? Besok juga bisa. Kebetulan saya sudah tua dan sekarang kurang sehat. Mau tutup sayang karena sudah banyak pelanggan. Anak perempuan saya juga tidak bisa bantu-bantu karena sibuk. Jadi butuh orang untuk bantu-bantu. Alana hanya mengangguk mendengar penjelasan panjang wanita itu. Setelah berbicara sebentar, ia berpamitan dan segera pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Kebetulan, lokasi tempatnya akan bekerja tak begitu jauh dari rumah Arvin, hanya beberapa kilometer, sehingga ia bisa berhemat dengan berjalan kaki. Ketika akan membelok ke gang menuju rumah Arvin, pandangannya tertuju pada sebuah rumah minimalis. Langkahnya seketika terhenti saat melihat Arvin ada di sana. Dia naik ke motor bersama seorang gadis yang kemudian naik di belakang. Mas Arvin sama siapa? Gumam Alana, menatap suaminya. Melihat gadis itu, ia yakin bahwa itu bukan Sisil. Terlihat dari pakaiannya. Sisil seorang wanita berhijab dan yang sekarang berboncengan dengan Arvin itu seorang gadis dengan pakaian casual tanpa hijab. Rambutnya panjang, tinggi dan langsing. Dari bentuk tubuh saja, Alana yakin bahwa dia gadis yang cantik. Sayangnya, Alana tak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Mungkin temannya, pikirnya, lalu kembali melangkah. Setelah tiba di rumah, ia langsung memasukkan belanjaan ke kulkas. Ia membeli bahan makanan untuk beberapa hari seperti pesan Arvin tadi. 21. Bab 661. Waktu menunjuk ke pukul 7 malam, namun Arvin belum juga kembali. Alana menunggu di rumah dengan gelisah. Entahlah, ia merasa takut terjadi sesuatu terhadap Arvin di luar sana. Ketika mendengar suara motor berhenti, ia langsung beranjak untuk membuka pintu. Benar, itu Arvin yang baru tiba. Sudah makan belum, Mas? Aku udah masak tadi, tawar Alana sesaat setelah Arvin masuk ke rumah. Saya kan sudah bilang, gak usah masak buat saya. Masak buat diri kamu saja. Arvin menjawab acuh tak acuh, sambil berjalan menuju kamarnya dan membuka pintu. Kali aja kalau Mas Arvin menakan masakan buatan aku, bisa jatuh cinta lama-lama. La mengulas senyum seperti biasa. Jangan mimpi kamu. Selera saya bukan perempuan gila seperti kamu. Arvin masuk ke kamar dan menutupnya rapat-rapat. Hampir 30 menit, ia kembali keluar dengan memakai pakaian santai. Mengusap rambutnya yang basah dengan handuk kecil, kemudian ia lemparkan pada Alana dan tepat mengenai wajahnya. Mau kopi, Mas? Tawar Alana sambil membawa handuk basah itu ke jemuran. Nanti, katanya kamu sudah masak. Saya mau makan, jangan sampai mubazir. Aku siapin ya. Ketika Arvin duduk di kursi, Alana menyiapkan nasi dan lauk. Arvin menikmati masakannya tanpa protes sama sekali. Padahal, sebenarnya Alana baru belajar memasak. Membuat makanan ini saja ia belajar dari buku resep yang ditemukannya di lemari. Gimana, Mas? Gak enak ya? Tanya Alana sesaat setelah suapan pertama suaminya. Arvin terdiam sejenak dan meresapi rasa masakan buatan istrinya. Rasanya aneh. Garamnya kebanyakan. Kelopak mata Alana seketika membulat penuh. Padahal,
Tadi ia sudah mencobanya berulang kali. Namun, rasanya normal saja menurutnya. Takaran garam pun ia mengikuti yang ada di buku resep. Entah salahnya di mana. Maaf, lain kali aku kurangin garamnya. Lain kali gak usah masak lagi, Alana. Ini saya terpaksa makan biar gak mubazir, katanya ketus. Kan mau jadi istri solihah biar disayang suami. Siapa juga yang mau jadiin kamu istri salihah? Kamu bisa jadi istri salihah nanti, buat orang lain. Setelah kita cerai. Wanita muda itu menunduk seketika. Ucapan Arvin memang pedas, sepedas lidah mertua. Tapi, Alana yakin di hatinya ada kebaikan. Buktinya, Arvin nekat menyelamatkannya dari kebakaran. Padahal, bisa saja Arvin tak peduli dan meninggalkannya saja di sana. Bahkan, tangan kanan lelaki itu ikut melepuh saat menyelamatkan dirinya. Oh ya, Mas. Aku kan gak punya baju. Semuanya terbakar di rumah. Tadi aku bersih-bersih dan nemu pakaian perempuan di lemari. Boleh aku pakai? Arvin menatap Alana dengan pakaian yang membalut tubuhnya. Agak jadul, sebab pakaian yang ada di 22. Lemari memang pakaian-pakaian lama milik adiknya. Ya sudah, pakai saja. Makasih, Mas, balasnya tersenyum. Oh ya, satu lagi. Kalau Mas Arvin ngasih izin, aku mau kerja mulai besok. Boleh. Kerja? Tanya Arvin dengan alis mengerut. Iya. Aku udah gak kuliah lagi. Jadi mau kerja aja. Oh. Arvin mengangguk dan meneruskan makannya. Gimana, Mas? Boleh. Terserah kamu. Mau kerja di mana dan kerja apa, itu bukan urusan saya. Bagus juga kamu mandiri biar gak ngerepotin saya. Makasih banyak, Mas. Makasih buat apa? Karena ngizinin aku numpang tinggal dan makan di sini. Entah mengapa ucapan Alana membuat hati Arvin serasa disayat. Numpang tinggal dan makan terus menggema di pikiran lelaki itu. Yang penting kamu ingat, 1 tahun lagi kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Saya gak mau terus hidup sama kamu. Insya Allah gak sampai setahun kok, Mas. Mungkin beberapa bulan lagi. Suara Alana terdengar pelan dan lemah, seperti sebuah gumaman. Namun bisa tertangkap di telinga Arvin walaupun tersamar. Kamu bilang apa barusan? Alana tersenyum dan menggeleng pelan. Gak ngomong apa-apa. Arvin berdecak pelan, lalu meneguk segelas air putih. Oh ya, Mas. Tadi di jalan pulang, aku lihat Mas Arvin boncengan sama cewek. Itu, siapa? Tanya Alana. Membuat Arvin tersedak air putih yang baru ditenggaknya.